Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrata ayunina sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima uhlika wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim, amma ba'du. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat dimanapun anda berada, yang senantiasa selalu saya doakan, semoga anda semua diberikan panjang umur fi taatillah, panjang umur dalam keadaan taat takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, wa fi taati Rasulillah, dalam keadaan taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fi kamali sihati wal afiyah, dalam keadaan sehat wal afiyah. Anda yang sedang sakit semoga Allah sembuhkan. Anda yang sedang mengalami permasalahan hidup semoga Allah mudahkan. Anda yang sedang mengalami kesulitan semoga Anda mendapatkan solusi terbaik dari Allah. Keluarga Anda dijadikan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Anak-anak Anda dijadikan anak-anak yang soleh, solehah. Segala hajat Anda dikabulkan oleh Allah. Yang jualan-jualannya laris, yang usaha semoga usahanya maju, yang punya hutang semoga hutangnya lunas. Wa ala hadiniyah wa ala kulli niyatin sholihah wa ila khadratin nabil mustafa rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita bisa berjumpa lagi dalam kajian ini, di mana dalam kajian ini insyaallah saya akan berbagi satu faedah amalan tentang bagaimana kita mensolawatin uang agar uang bisa berkah, bisa bertambah dan selalu datang pada diri kita, datang kepada keluarga kita. Seperti apa tata cara pengamalannya? Silahkan bagi para jamaah yang mengikuti kajian ini sejenak ringankan tangannya untuk subscribe, sehingga ketika saya berbagi tentang amalan Anda bisa mendapatkannya dengan mudah. Dan silahkan bagi para jamaah yang punya hajat bisa tulis doa terbaik atau hajat-hajat Anda di komentar, sehingga banyak jamaah saya yang jumlahnya 400.000 melihat doa Anda, mengaminkan doa Anda, dengan harapan semakin doa kita banyak diamini oleh orang lain, semoga hajat-hajat Anda cepat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, ini ilmu penting ya, ilmu penting yang Anda butuhkan saat ini, apalagi Anda yang sedang terjerat hutang, dililit oleh hutang ya. Yang Anda mungkin makan gak enak, tidur gak nyenyak, baru bangun tidur ingatnya hutang, lagi makan ingatnya hutang, lagi sholat ingatnya hutang, lagi kerja ingatnya hutang, yang sedang dihimpit oleh hutang. Yang tentu kenapa orang sampai terjerat hutang, mohon maaf, salah satunya kan mungkin kurang finansialnya, kurang uangnya gitu kan. Nah, melalui amalan ini dengan cara yang insya Allah nanti akan saya bagikan, dan nanti juga Anda harus praktekkan, insya Allah uang akan menjadi yang berkah, uang yang barokah, bisa bertambah. Jadi uang ini senang datang kepada Anda. Yang pertama yang harus Anda ketahui bahwa yang namanya uang, ini uang ya, ini adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala. Titik. Anda harus sepakat, uang ini adalah makhluk Allah. Maka yang bisa menggerakkan uang ini datang kepada Anda atau menjauh dari Anda itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Kalau uang bisa didapatkan dengan cara kerja keras,
Nah, tentu orang yang bekerja siang malam, ya dari pagi sampai malam, bahkan sampai lembur, pasti mereka adalah orang yang uangnya paling banyak. Tapi nyatanya ada orang yang kerjanya 24 jam bahkan misalnya, uangnya sedikit. Ya. Kalau uang bisa diperoleh dengan kepintaran, dengan kecerdasan, tentu orang yang berpendidikannya tinggi, kuliah, punya gelar ini dan itu, pasti merekalah orang yang uangnya paling banyak. Kalau uang ya bisa didapatkan oleh orang yang tenaganya perkasa, tentu kuli bangunan adalah orang yang paling banyak uangnya. Kalau uang ya misalnya bisa didatangkan ya oleh mereka yang ahli medis dan lain-lain, tentu para dokter adalah orang yang punya uang paling banyak. Tapi nyatanya tidak. Banyak juga misalnya orang-orang yang terjerat hutang. Maka akhirnya kita sadar bahwa uang ini makhluk Allah. Yang bisa mendatangkan uang ini adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Mau sekerja keras apapun Anda, kalau Allah tidak mendatangkan rizki berupa uang kepada Anda, ya seperti itu. Bisa terjerat hutang. Meskipun Anda jualan ini, jualan itu, laris gitu kan. Laris manis, bahkan dagangannya sampai habis. Tapi ternyata ketika dihitung pengeluaran pemasukan, ternyata minus, malah terlilit hutang. Nah, akhirnya kita harus sepakat bahwa uang adalah makhluknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang bisa mendatangkan uang kepada diri kita adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini penting, ini harus Anda pahami betul. Selama Anda tidak meyakini, memahami bahwa uang ini adalah makhluk Allah, ini susah. Karena ini poin pertama dulu, bahwa kita sepakat uang ini adalah makhluknya Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga kita tahu yang bisa mendatangkan uang adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dalam sebuah kitab yang bernama Kitab Al-Hikam yang ditulis oleh Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari, beliau mengatakan bismillahirrahmanirrahim, man lam yashkur ni'ama faqad ta'arrada li zawaliha wa man syakara faqad qayyada bi'iqaliha. Kata Syekh Ibnu Athaillah Sakandari, barang siapa yang tidak mau mensyukuri nikmat Allah, ya, maka sama saja dia sedang melepaskan nikmat yang diberikan Allah tersebut. Oke, titik. Artinya gini. Anda ketika dapat uang, misalnya Anda pedagang, ya, pulang jualan kan Anda hitung tuh omset. Itu nikmat enggak? Nikmat Allah. Nah, kalau Anda tidak bersyukur, misalnya hari ini jualan dapat 50.000, Anda ngeluh, aduh, jualan dari pagi sampai sore cuma dapat 50.000. Anda ngeluh tuh di situ. Maka apa? Hasilnya waman syakara faqad qayyada bi'iqaliha. Man lam yashkur ni'ama faqad ta'arrada li zawaliha. Barang siapa tidak mensyukuri nikmat Allah, maka sama saja dia sedang melepaskan kenikmatan tersebut. Kalau Anda dapat uang, misalnya Anda pedagang, hitung omset kok dikit, kemudian Anda ngeluh, nggak bersyukur, nah maka sama saja Anda sedang menghilangkan kenikmatan ini, yang otomatis uang ini akan malas datang kepada Anda. Allah akan menyetop datangnya uang kepada Anda, meskipun ada itu dikit. Karena apa? Ketika Anda mendapatkan rezeki berupa uang, tidak ada syukur dalam diri Anda. Maka penting yang harus kita fahami betul, jangan pernah melihat nilai dari uang. Maksudnya gimana Pak Ustadz? Ini adalah makhluk Allah, uang. Yang mendatangkan uang kepada Anda adalah Allah. Nah, kalau Anda melihatnya nominalnya, ya susah. Maka yang harus Anda lihat, ya Allah, meskipun dapat 50.000, ya Allah, matur suwun. Ini nikmat dari panjenengan, ya Allah, nikmat dari panjenengan, alhamdulillah. Akhirnya Anda tidak terpaku dengan yang namanya nominal. Nah, ketika Anda lakukan seperti itu, Anda sebagai seorang istri misalnya dikasih nafkah sama suami, berapapun nominalnya, jangan dilihat nominalnya, tapi lihatlah siapa yang memberikan nominal itu, siapa yang memberikan uang itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala, yang sesuai dengan kitab Al-Hikam, ketika Anda bersyukur, Allah akan menambah, yaitu Allah akan banyak mendatangkan rizki kepada Anda min haitsu la yahtasib,
dari jalan yang tidak disangka. Tapi ketika Anda sebagai seorang istri dikasih nafkah sama suami, meskipun misalnya nominalnya sedikit, Anda ngeluh, dikasih cuma segini, boro-boro buat jajan, beli beras aja udah nggak cukup. Itu udah ada rasa ngeluh dalam hati Anda. Nah itu sama, berarti apa? Faqad ta'arrada li zawaliha. Perbuatan Anda itu sama saja sedang melepas kenikmatan yang sedang Allah berikan, yang akibat dari perbuatan itu maka Allah akan inqata'a rizqu. Allah akan menyetop rizki kepada Anda. Meskipun apapun, pokoknya ketika Anda menerima uang, nah yang pertama yang harus Anda lakukan, Anda penjual, kalau habis ngitung omset, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah 3 kali. Jadi misalnya nih, pokoknya Anda ketika menerima uang ya, Anda penjual berarti ketika Anda ngitung omset, Anda istri ketika misalnya dapat rezeki dari suami, Anda pengusaha ketika ngitung omset usaha Anda. Pokoknya ketika Anda nerima duit, ya minimal sehari 1 kali Anda lakukan, ketika misalnya malam, ketika mau beres-beres toko, beres-beres jualan, atau Anda dapat transferan, dapat rezeki dari manapun yang berupa uang, yang pertama yang harus Anda lakukan adalah membaca alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Pegang uangnya, alhamdulillah. Anda matur suwun, ya Allah, terima kasih hari ini Engkau masih memberikan rezeki kepada saya, ya Allah. Anda jangan lihat nominalnya, yang dilihat adalah Allah yang memberikan uang ini kepada Anda, Allah yang mendatangkan rezeki itu kepada Anda. Baca alhamdulillah 3 kali. Kemudian setelah membaca alhamdulillah, 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 Anda baca sholawat yang namanya sholawat mal, ya, sholawat harta. Yang bunyi sholawatnya adalah Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad salatan yakthuru biha mali wa yastakimu biha hali wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Nah, Anda baca alhamdulillah 3 kali, baca sholawatnya 1 kali. Kemudian Anda minta kepada Allah, ya Allah, terima kasih atas rezeki yang Kau berikan hari ini. Semoga berkah sholawat yang saya baca, Engkau menambahkan harta saya, Engkau menambahkan uang saya, ya Allah. Alhamdulillah. Taruh uangnya, usapkan tangan kepada wajah Anda. Insya Allah dengan Anda mensyukuri nikmat Allah berupa uang, jangan lihat nominalnya, sekali lagi lihatlah Allah yang memberi. Maka sesuai firman Allah, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Ketika kita mensyukuri atas nikmat Allah, maka Allah yang akan menambah nikmatnya, Allah yang akan mendatangkan uang lebih banyak dari hari ini, Allah yang akan mendatangkan ribuan rizki dari arah yang tidak pernah kita duga. Allah akan memanggil rizki-rizki dari seluruh penjuru didatangkan kepada kita min haitsu la yahtasib, dari jalan yang tidak pernah kita sangka. Ini amalkan, ini saya praktekkan setiap hari. Biasanya saya kan punya toko, punya usaha. Setiap saya dapat omset seperti itu, alhamdulillah, 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 Allahumma sholli, baca sholawat. Nah, kebanyakan kita kan ketika terima uang ya udah terima aja, paling ngeluh dikit banget omset hari ini gitu kan. Nah itulah penyebab yang kemudian kita membatasi diri kita dengan rizkinya Allah. Kenapa setiap hari misalnya omset kita menurun? Kenapa setiap hari misalnya hutang kita malah numpuk? Nah kalau orang ngamalin ini itu kan mempraktekkan ilmu yang ada di dalam Al-Quran. Jelas, la in syakartum lazidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Plus ditambah sholawat mal, sholawat harta. Ya yakin. Alhamdulillah, dulu pertama saya buka konveksi, omsetnya misalnya ya alhamdulillah sebulan kadang 1 juta, 2 juta. Tambah 10, 20, 30, 50. Min haitsu la yahtasib. Allah yang datangin uang-uang ini kepada diri saya. Plus nanti kepada Anda juga. Insya Allah dengan mengamalkan ini, setiap Anda dapat uang dari siapapun, dari manapun sumbernya, alhamdulillah, alhamdulillah 3 kali, baca sholawat, sholawat. Insya Allah
Semoga Anda selalu didatangi uang dari arah yang tidak pernah sangka, hidup Anda tidak pernah kekurangan uang yang Anda miliki menjadi uang yang berkah, uang yang mengantarkan Anda kepada kebaikan, uang yang mengantarkan Anda kepada kemanfaatan, uang yang mengantar Anda kepada ketakwaan. Amin ya robbal alamin. Dan satu lagi, alhamdulillah ini kabar gembira buat para jamaah, akhirnya sudah selesai cetak buku Munajat Sholawat. Nah, ini buku Munajat Sholawat ya. Ini saya yang nyusun buku Munajat Sholawat. Jadi buku Munajat Sholawat ini berisi kumpulan sholawat, munajat sholawat. Jadi di sini ada lengkap sekali. Dari pertama, jadi buku ini kan berisi beberapa bab. Bab yang pertama adalah berisi munajat sholawat. Yang ini Anda bisa mengamalkan itu setiap subuh atau setelah maghrib. Jadi buku munajat sholawat diawali dengan tawasul, istighfar, terus niat membaca sholawat yang benar, terus berisi sholawat-sholawat, kumpulan sholawat, ada bahasa Arabnya, ada bahasa Indonesianya, sehingga mohon maaf Anda yang tidak bisa membaca Arab, Anda bisa membaca bahasa Indonesianya. Ini ada beberapa sholawat yang Anda bisa baca setiap selesai subuh. Kalau nggak selesai subuh sibuk, bisa selesai maghrib. Yang mana, wah dahsyat sekali. Kalau Anda ngamalin ini, munajat sholawat habis subuh atau habis maghrib, ini ibaratnya pengantar. Nah, jadi ibaratnya nih, kita naik mobil gitu kan ya. Nah, munajat seperti ini itu ibaratnya bensin yang akan mengantarkan lebih cepat. Ya. Apalagi kalau lewat jalan tol itu pasti lebih cepat. Selain ada munajat sholawat, ini kan diawali dengan tawasul, kemudian dengan munajat, kemudian bacaan sholawat. Sholawat ini, wah luar biasa. Sholawatnya sangat istimewa. Artinya sholawat pilihan sengaja saya susun untuk Anda. Setelah itu, ini diamalinnya kan setiap habis subuh atau maghrib. Jadi setelah Anda membaca munajat sholawat, ada beberapa sholawat yang harus Anda baca, ditutup dengan doa. Misalnya Anda sedang hajat lunas hutang. Setelah Anda membaca munajat sholawatnya, ada beberapa sholawat yang Anda baca, yang sudah saya susun ini. Kemudian ada doa tawasulnya sebagai penutup. Misalnya Anda hajatnya sedang pengen bayar hutang, Anda hajatnya pengen anak soleh, Anda hajatnya pengen anak dapat jodoh, Anda hajatnya jual sesuatu biar cepat laku, Anda hajatnya biar kaya raya. Nah, ini ditutup setelah Anda membaca munajat sholawat, beberapa lembar ada munajat sholawatnya dibaca, baru ditutup dengan doa. Nah, selain itu ada juga bab sholawat pilihan. Jadi sholawat pilihan ini ada sholawat yang khusus. Ketika Anda sedang membutuhkan sesuatu, sholawatnya ada pilihan-pilihan. Ada sholawat dan doa agar terhindar dari kefakiran. Wah, Masya Allah. Sholawat dan doa ketika ditagih hutang nggak punya duit gitu kan. Sholawat agar anak soleh, masih banyak sekali. Kemudian ada kisah-kisah menakjubkan dari para pengamal sholawat. Ini buku yang saya susun para jamaah ya. Namanya buku Munajat Sholawat. Insya Allah ini akan mengantarkan Anda kepada hajat-hajat Anda yang sedang urgen. Munajat sholawat, menggapai hajat dengan sholawat, pertolongan Allah datang dengan cepat. Dilengkapi dengan khasiat, tata cara bersolawat, serta kisah-kisah keajaiban berkah sholawat. Ini penyusun Ustadz Lutfi Al-Faqih. Nah, ini ada, biar nggak dibacak orang. Ini ada foto saya, dan plus nanti di ini juga ada tracking amalan. Jadi ini saya anjurkan nanti Anda mengamalkan ini selama 1 tahun. Istiqomah. Insya Allah sebelum 1 tahun hajat Anda sudah dikabul, tapi ini nanti ada tracking amalan biar Anda nggak absen ketika melakukan amalan-amalan yang luar biasa. Ini saya cetak kurang lebih hanya 100 buku. Jadi siapa cepat dia dapat, karena nggak saya cetak banyak-banyak, kurang lebih hanya 100 buku. Jadi kalau Anda mau pesen bisa hubungi saya melalui WhatsApp, terbatas ya. Terbatas, bisa hubungi saya melalui WhatsApp di nomor bawah ini, dan atau klik link di deskripsi yang warna biru itu, klik nanti langsung nyambung ke WhatsApp saya. Nah, untuk infak buku Munajat Sholawat ini 100.000. Mahal? Enggak ada yang mahal. Munajat Sholawat mengantarkan Anda lunas hutang miliaran, kabul hajat ini dan itu, 100.000 infak loh, 100.000. Kalau misalnya Anda ngerokok cuma 3 bungkus rokok, beli rokok, Anda enggak pernah mikir
beli jajan, nggak pernah mikir. Giliran ada munajat sholawat, buku yang berisi yang akan mendorong Anda. Anda kan lagi macet ibarat kendaraan nih. Ini munajat sholawat ini ibaratnya dorong biar Anda cepat sampai kepada tujuan Anda. Nah ini infaknya hanya 100.000 dan hanya kurang lebih 100 buku yang saya cetak. Jadi siapa cepat dia dapat, insya Allah luar biasa. Saya nggak akan cerita panjang lebar, Anda sendiri buktikan saja setelah membaca sholawat-sholawat ini. Karena alhamdulillah berkah munajat sholawat ini saya di umur 35 tahun sudah bangun rumah 2, punya 3 mobil, bisa beli tanah, bisa buat usaha, bisa buat bisnis, hidup ayem, tentrem, loh jinawi. Semoga bermanfaat. Silahkan yang mau pesan bisa langsung, karena gercap siapa cepat dia dapat terbatas. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.